I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Nah, kali ini aku bakalan jelasin executive summary. Topkapi Palace dikenal luas sebagai sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Namun, potensi warisan Islam yang di dalamnya bernilai spiritual tinggi belum dimanfaatkan secara optimal. Seiring meningkatnya tren wisata halal dan religi, kami mengembangkan paket tematik Islamic Heritage Experience untuk menghadirkan pengalaman wisata yang lebih bermakna dan edukatif bagi wisatawan muslim. Nah, target pasar kami adalah wisatawan muslim domestik dan juga internasional, yang dimana khususnya dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Topkapi Palace bukan hanya istana bersejarah, tetapi juga pusat warisan Islam dengan nilai spiritual yang tinggi. Nah, strategi apa sih yang kami gunakan buat pemasarannya? Nah, strategi pemasaran yang kami lakukan melalui media digital, kerjasama dengan Biro Perjalanan Halal, komunitas muslim, serta influencer dan blogger muslim. Kami juga menghadirkan inisiatif khusus berupa paket wisata tematik dengan storytelling, pemandu khusus, serta media edukatif seperti audio, guide, dan booklet. Nah, keunikan utama program ini adalah terletak pada pengalaman spiritual dan edukatif dengan religi Islam sebagai inti narasi wisata, sehingga membedakannya dari wisata sejarah lainnya. Secara bisnis, kami menargetkan peningkatan penjualan sebesar 20% dalam satu tahun, peningkatan engagement sosial sebesar 30%, dan ekspansi pasar wisatawan muslim sebesar 15%, dan serta tingkat kepuasan pengunjung sekitar 85%. Baik, pada bagian ini aku bakalan jelasin tentang analisis kondisi pasar yang ada di Topkapi Palace. Jadi di sini tuh kami mendefinisikan bahwa di Topkapi Palace ini tuh merupakan wisata sejarah dan juga religi, yang dimana Topkapi Palace ini tuh memiliki warisan sejarah kekaisaran Ottoman dan juga menyimpan religi Islam di dalamnya. Lalu jika kita lihat dari sisi pasarnya, kami tuh menganalisis bahwa tren pasar pariwisatanya itu mengarahkan kepada wisata berbasis pengalaman dan juga religi. Pengunjung Topkapi Palace itu biasanya didominasi oleh wisatawan muslim, terus heritage, sama adanya educational tourist, yang dimana ini tuh memiliki ketertarikan berupa untuk mencari makna, terus juga edukasi, dan juga mencari nilai-nilai spiritual yang biasanya itu ada di museum sejarah seperti Topkapi Palace ini. Lalu di sini tuh ada main issue-nya. Untuk main issue, kami tuh melihat bahwa pola kunjungan yang ada di Topkapi ini tuh masih cenderung pasif. Untuk selanjutnya, aku bakalan ngebahas tentang market positioning map, terus juga SWOT, dan juga adanya strategi. Di sini kalian bisa lihat nih, di sini ada market positioning map, yang dimana kalian tuh bisa lihat dengan jelas kalau adanya diferensiasi antara pesaing utamanya, yaitu dari Hagia Sophia dan juga Blue Mosque, yang dimana yang membedakan di Topkapi ini tuh mereka tuh menggabungkan nilai spiritual dan juga adanya edukasi sejarah. Lalu untuk analisis SWOT-nya itu, mereka memiliki kekuatan utama di religi Islamnya dan juga adanya sejarah tentang kekaisaran Ottoman. Tapi untuk kelemahan utamanya itu belum adanya pengalaman wisata tematik yang terstruktur. Oleh karena itu, kami tuh di sini melihat adanya suatu peluang ide marketing yang kami tawarkan itu adalah namanya itu Islamic Heritage Experience, yang dimana kita tuh berharap dari sini tuh bisa meningkatkan wisata yang terstruktur dan juga
memperkuat posisinya sebagai wisata religi dan juga heritage. Lanjut oleh teman aku. Nah, kalian tadi udah denger kan penjelasan dari teman aku. Nah, sekarang aku akan ngejelasin tentang tujuan dan strategi pemasaran dari paket wisata Islamic Heritage Experience di Topkapi Village. Nah, tujuan utama dari pemasaran kami ini adalah untuk meningkatkan partisipasi wisatawan muslim pada paket wisata ini sekitar 10-15% dalam 1 tahun. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketertarikan wisatawan terhadap relik Islam serta meningkatkan citra Topkapi Village sebagai destinasi wisata halal yang tidak hanya bersejarah tetapi juga edukatif dan bermakna. Jadi untuk strategi pemasarannya itu, target pasar kami itu adalah wisatawan muslim internasional berusia 20-55 tahun yang emang tertarik dengan wisata yang bersejarah dan edukasi. Nah, positioning yang kami bangun adalah Topkapi Village sebagai destinasi wisata halal berbasis warisan Islam dengan relik Islam sebagai inti pengalaman wisata. Untuk produk yang kami tawarkan itu ya berupa wisata tematik yang dilengkapi dengan pemandu khusus, storytelling, dan buklet edukatif. Dari sisi harganya sih yang digunakan sama kita itu berdasarkan value base ya. Jadi itu tuh banyak pilihan harga dari menengah hingga premium sesuai nilai edukasi yang diberikan. Terus distribusi dilakukan oleh loket resmi, agen wisata, dan platform digital. Sedangkan promosinya difokuskan pada storytelling digital, kolaborasi dengan travel influencer muslim, serta komunitas wisata halal. Jadi segitu aja sih yang bisa aku jelasin. Selanjutnya ke teman aku ya. Oke, selanjutnya aku bakal membahas tentang anggaran dan pengalokasian sumber daya. Nah, jadi pelaksanaan ini dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama penjualan, yang kedua pengelolaan storytelling, dan ketiga penekanan pengalaman bermakna dan kunjungan ulang. Jadi anggaran ini tuh difokuskan pada promosi digital, produksi konten edukatif, dan kolaborasi. Nah, pengalokasiannya itu dari sumber daya manusia ada tim pemasaran dan komunikasi serta pemandu wisata, dan kalau dari sumber daya teknologi itu ada website, media informasi digital, dan sistem reservasi secara daring. Oke, selanjutnya indikator kinerja utama dan metrik keberhasilan. Pertama, penjualan. Total pendapatan yaitu monitoring omset bulanan dari paket wisata tematik. Selanjutnya, volume penjualan, jumlah paket yang terjual per periode. Upselling, peningkatan nilai transaksi rata-rata, fokus pada paket premium. Yang kedua, kesadaran merek, jangkauan media, exposure di pasar musim global, share of voice, jumlah penyebutan, relik Islam Topkapi di platform digital. Yang ketiga, keterlibatan pelanggan, efektivitas iklan, mengukur click touch rate pada promosi paket, dan interaksi sosial, jumlah likes, share, dan komentar pada konten sejarah Ottoman. Selanjutnya, rencana peninjauan berkala. Evaluasi bulanan melakukan analisis mendalam terhadap KPI untuk memastikan target penjualan paket tematik tercapai secara konsisten. Selanjutnya, umpan balik stakeholder, mengumpulkan masukan dari pemandu wisata dan pengunjung guna menjaga kualitas pengalaman spiritual dan edukasi. Selanjutnya, pengujian AB, melakukan uji coba materi promosi dengan membandingkan efektivitas konten bertema sejarah versus konten bertema spiritual. Yang terakhir, penyesuaian strategi, melakukan modifikasi harga atau saluran promosi secara fleksibel jika target kinerja tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir, prosedur penanganan masalah dan peluang. Sistem pemantauan proaktif, melakukan monitoring berkelanjutan terhadap kebijakan perjalanan internasional dan pergeseran tren perilaku konsumen. Selanjutnya, rencana kontingensi, menyiapkan alternatif strategi jika kunjungan fisik menurun, seperti optimalisasi
platform tur virtual warisan Islam. Tim Cepat Tanggap menugaskan tim khusus untuk menangani isu sensitif atau krisis komunikasi terkait situs bersejarah secara instan. Terakhir, adaptasi berkelanjutan mengubah setiap tantangan menjadi peluang pembelajaran guna memperkuat posisi Istana Topkapi sebagai pusat sejarah Islam dunia. Nah, untuk kesimpulannya, strategi pemasaran Islamic Heritage Experience ini di Istana Topkapi bertujuan memperkuat daya asing global melalui narasi sejarah Ottoman dan artefak Islam yang menyatukan aspek spiritual dengan edukasi, dengan mengintegrasikan tujuan smart dan optimasi bauran pemasaran. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan penjualan serta loyalitas pelanggan melalui rencana aksi yang terukur berbasis KPI. Implementasi ini didukung oleh mekanisme evaluasi berkala dan fleksibilitas terhadap dinamika pasar guna memastikan ketahanan merek serta pertumbuhan bisnis pariwisata yang berkelanjutan di kancah internasional. Sekian dari saya. قال يا ناس